Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rois, NIM 2212-4013009. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data penjualan toko suku cadang motor menggunakan metode clustering dan algoritma TP scan dan optik. Tujuan utama dari video ini atau project ini adalah untuk menemukan pola permintaan produk dan membandingkan performa dua algoritma clustering antara TP scan dan optics. Langkah pertama yaitu kalian harus mengupload dulu datasetnya. Kalian harus mengupload dulu datasetnya. Contohnya seperti ini. Setelah itu, tahap pertama dari preprocessing data adalah melakukan pembersihan dan transformasi dataset mentah agar siap dianalisis lebih lanjut. Kita mulai dengan mengimport beberapa pustaka penting seperti Pandas, NumPy untuk manipulasi data serta modul dari sedikit serta modul untuk encoding dan preprocessing. Selanjutnya, kita bersihkan nama kolom dengan menghapus spasi nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan agar penamaan kolom konsisten dan bebas error. Salah satu hal unik dalam dataset ini adalah kolom produk kode atau kode produk dan nama produk disimpan dalam bentuk link string. Oleh karena itu, saya perlu mengubah menjadi list Python menggunakan fungsi as literal level. Setelah itu, kita melakukan verified atau validasi baris data hanya akan diproses lebih lanjut jika jumlah elemen pada kode produk dan nama produk sama dan lebih dari 0. Hal ini penting agar data yang diolah valid dan representatif. Setelah itu, kita melakukan validasi. Supaya baris data hanya akan diproses lebih lanjut jika jumlah elemen pada produk atau kode produk, nama produk sama dan lebih dari 0. Hal ini penting agar data yang diolah valid dan representatif. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi xload untuk mengubah list menjadi baris individu agar kita
agar memungkinkan untuk menganalisis satu produk per baris. Setelah itu, saya membersihkan teks produk dan pemasok dengan mengubah huruf menjadi huruf kecil, menghapus karakter spesial dan menghilangkan spasi berlebih. Saya juga mengformat ulang kolom tanggal menjadi format waktu standar menggunakan PD datetime. Lalu membuang baris yang memiliki tanggal tidak valid. Langkah-langkah selanjutnya yaitu memfilter data berdasarkan status transaksi, hanya yang approved dan rejected. Sementara itu, baris data yang mengandung pemasok tes atau dummy juga kita hilangkan agar tidak memengaruhi hasil. Di bagian akhir, saya juga membuat fitur tambahan untuk kebutuhan analisis dan clustering. Di antaranya adalah jumlah kata dalam nama produk, panjang karakter produk, bulan dan tahun transaksi, serta panjang kode produk. Saya juga melakukan encoding label numerik terhadap nama pemasok. Setelah itu, data yang berhasil atau setelah data bersih dan fitur-fitur utama disiapkan, kita simpan dalam bentuk CSV. Kita simpan dalam bentuk CSV baru bernama dataset atau dataset bersih. Dataset ini yang akan digunakan untuk proses clustering dan analisis lebih lanjut. Di sini juga saya cek beberapa baris hasil akhirnya. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan proses clustering data menggunakan dua algoritma, yaitu dbScan dan optic. Di sini saya menggunakan 5 fitur numerik yang sudah dihasilkan dari proses fitur engine, yaitu jumlah kata produk, panjang nama produk, bulan transaksi, pemasok, dan panjang kode produk. Kemudian fitur-fitur ini dinormalisasi menggunakan standar Sklar agar algoritma clustering dapat bekerja secara optimal tanpa bias terhadap skala fitur. Selanjutnya, dua algoritma ditetapkan, yaitu dbScan dengan parameter 1.5 dan optik dengan parameter 0.5. Setelah proses clustering selesai,
Saya mengevaluasi hasil clustering menggunakan dua numerik, yaitu Silhouette score dan Davis Bowden Index yang berguna untuk mengukur seberapa baik titik-titik data berada dalam klasternya masing-masing dan mengukur seberapa titik klaster yang terbentuk saling terlepas. Hasilnya, pada gambar ini ditampilkan hasil visualisasi clustering untuk dua algoritma tersebut. Yang kiri adalah hasil dari DB scan clustering dan yang kanan optic scan clustering. Kesimpulannya, DB scan hanya terbentuk satu klaster utama, yaitu warna oranye, ditambah beberapa noise point yang ditandai sebagai main 1 warna biru. Hal ini menunjukkan bahwa DB scan gagal memisahkan data ke dalam klaster yang lebih detail. Untuk optic clustering, hasilnya jauh lebih kaya. 5 klaster berbeda, warna-warna bervariasi, dan juga ada data noise. Ini menunjukkan bahwa optik lebih sensitif terhadap variasi density lokal, sehingga lebih mampu mengidentifikasi struktur kelompok yang kompleks dalam data. Kesimpulan dari slide ini, DB scan cenderung underfit pada dataset ini karena hanya membentuk satu klaster utama. Sebaliknya, optik lebih adaptif dan berhasil mengelompokkan data produk menjadi beberapa klaster yang dapat dianalisis lebih lanjut. Kedua algoritma ini cocok untuk dataset dengan noise dan bentuk distribusi yang tidak beraturan, tapi hasilnya bisa sangat berbeda tergantung karakteristik data dan parameter yang dipilih. Selanjutnya, saya telah melakukan serangkaian proses analitik menggunakan metode clustering, DB scan, dan optik. Saya juga membuat ulang dari hasil data set bersih. Saya memilih 5 fitur numerik yang mewakili karakteristik setiap transaksi produk, yaitu jumlah kata produk, panjang nama produk, transaksi, dan lain-lain. Kemudian fitur ini dinormalisasi seperti di atas. Setelah tabel cluster ditambahkan ke dataset, kita lanjut ke evaluasi performa clustering berdasarkan dua numerik.
saya tampilkan hasil visualisasi clustering dalam bentuk scatter plot masing-masing untuk di basecamp dan optik. Dan ini hasilnya, yaitu produk terpopuler per cluster optik. Grafik ini menunjukkan produk yang paling sering muncul dalam setiap cluster berdasarkan hasil cluster dari optik. Setiap warna mempresentasikan cluster berbeda. Contoh produk sel HX6 yang ini 4LT mendominasi dalam klaster 4, sedangkan jumbo minyak rem besar sering muncul dalam klaster 0. Visualisasi ini mempermudah kita mengenali segmentasi produk berdasarkan pola pembelian atau transaksi. Grafik ini memperlihatkan jumlah klaster yang terjadi di tiap bulan, dikelompokkan berdasarkan klaster. Misalnya klaster 2 menunjukkan aktivitas tertinggi di bulan keempat, April. Ini bisa membantu analisis musiman atau strategi stok berdasarkan waktu dan dominan. Supplier dominan per cluster top 3. Visual ini menunjukkan supplier yang paling dominan di setiap cluster. Setiap bar horizontal menunjukkan jumlah transaksi dari supplier tertentu dalam sebuah cluster. Misalnya supplier umum mendominasi cluster 2, PT Sumber Usaha Jaya mendominasi cluster 3. Informasi ini dapat digunakan untuk negosiasi harga atau prioritas distribusi. Kesimpulannya, dari hasil klaster menggunakan optik, kita berhasil mengelompokkan produk transaksi ke dalam 5 klaster utama, lengkap dengan analisis produk terpopuler di setiap klaster, pola bulan transaksi, serta supplier dominan yang menjadi kunci distribusi. Visual ini memberikan insight mendalam untuk pengambilan keputusan pada strategi bisnis suku cadang motor. Di sini saya membuat top produk per cluster, yaitu tadi sel HX6 4LT, dan yang terbawah yaitu sel HX3 1LT. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah dalam penjelasan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.